Bab 2827. Kami tidak datang terlambat kan? Melihat Darjun langsung dimusnahkan, ekspresi Kaisar Dewa Gu tiba-tiba berubah drastis. Dia tidak menyangka penguasa tiada batas begitu sakti. Dia langsung membunuh Darjun dalam hitungan detik. Pembunuhan instan. Perlu diketahui, Darjun ini berada di alam bencana tiada. Dia juga seorang monster, tubuh fisiknya begitu kuat hingga tak terbayangkan, namun dia terbunuh sesaat begitu saja. Sangat menakutkan. Kaisar Dewa Gu melirik penguasa tiada batas, matanya dipenuhi ketakutan dan dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Mile yang berada di samping juga sedikit kaget. Dia pernah bertarung melawan Darjun selama 1 ronde dan mengetahui seberapa kuat lawannya. Namun, dia tidak menyangka lawannya akan dibunuh secara instan seperti ini. Kekuatan penguasa tiada batas ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Di kejauhan, di dalam pusaran hitam, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Klan Dewa Iblis. Setelah pria paruh baya itu keluar, dia memberi sedikit hormat kepada penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas memandang Matin dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menatap Mile, lalu menghilang. Matin memandang ke arah Mile yang hendak berbicara. Tanpa diduga, Matin bergegas maju, lalu meninju ke arah wajah Mile. Boom! Dengan pukulan ini, ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi langsung musnah. Melihat pemandangan ini, wajah Mile tiba-tiba menjadi gelap dan di sisi lain, Kaisar Dewa Gu tidak beromong kosong lagi, langsung bergegas menuju Mile. 2 lawan 1. Mile sangat marah dan berteriak dengan marah, benar-benar tidak mengikuti etika bela diri. Semua orang. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di hadapan Kaisar Dewa Gu. Orang yang datang tidak lain adalah Ladia An. Setelah pertempuran sebelumnya, dia mengikuti Kuila dan secara pribadi dibimbing oleh Kuila. Melihat Ladia, Kaisar Dewa Gu sedikit mengernyit dan menamparnya dengan 1 telapak tangan. Di kejauhan, Ladia menikam tombak dengan wajah tanpa ekspresi. Boom! Saat ledakan terdengar, Ladia langsung terlempar ke belakang, namun saat berikutnya, dia melompat dan bergegas menuju Kaisar Dewa Gu lagi. Di sisi lain, ekspresi Mile langsung menjadi serius saat melihat Matin memukulnya. Hal yang paling menjijikkan dari monster jenis ini adalah tubuh fisiknya. 1 tinju mengenai tubuh pasti akan mematikan, tetapi pukulanmu tidak ada reaksi apa-apa terhadapnya. Tentu saja dia juga tidak takut, karena dia, Mileye juga seorang kultivator fisik. Dengan pemikiran di benaknya, Mile menghilang sepenuhnya. Boom! Pukulan Matin langsung menghantam udara, seluruh ruang hampa runtuh. Setelah meninju udara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan kali ini, seberkas cahaya pedang menghantam langsung ke kepalanya. Tanpa aku. Matin tidak mengelak, mengepalkan tangannya dengan keras dan meraung, "Aku akan menyodok." Boom! Kekuatan menakutkan melonjak langsung dari tubuhnya dan Mile terlempar dengan pedangnya. Saat berikutnya, Matin melompat dan langsung menendang Mile. Dengan tendangan ini, sebuah lubang besar terbuka di ruang waktu. Di kejauhan, mata Mile tiba-tiba tertutup perlahan setelah terlempar keluar. Saat berikutnya, orangnya menghilang begitu saja. Boom! Tendangan Matin kembali meleset. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di bawah selangkangan Matin. Pedang ini sangat cepat, sebelum Matin sempat bereaksi, dia ditusuk langsung di bagian penting oleh pedang ini. Boom! Seberkas cahaya pedang meletus dari selangkangan Matin, tubuh Matin tiba-tiba bergetar hebat dan wajahnya tiba-tiba berubah.
Namun saat berikutnya, dia menjadi sangat marah, seolah-olah telah menderita rasa malu dan hina yang sangat besar. Kakinya tiba-tiba dijepit, meraung, tak tahu malu. Boom! Seberkas cahaya pedang langsung musnah dan saat ini, Miley sudah muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, sebilah pedang melintas langsung di kedua matanya. Wajah Matin berubah drastis dan dia segera menutup matanya. Puff! Cahaya pedang memancar dari mata Matin dan saat berikutnya, cahaya pedang tersapu dari tenggorokannya. Puff! Tenggorokan Matin terbelah. Pada saat ini, Matin tiba-tiba meninju ke depan. Boom! Sepetak ruang waktu hancur, kekuatan yang menakutkan memaksa Miley mundur kembali dengan pedangnya. Namun, Matin tidak memilih untuk menyerang lagi. Sebaliknya, dia gemetar dan mundur ke belakang, membuat jarak antara dia dan Miley. Setelah dia berhenti, dua aliran darah perlahan mengalir dari matanya dan ke pipinya, tenggorokannya juga terbelah dan darah terus mengalir keluar. Tentu saja, mata semua orang tertuju pada selangkangannya dan celana di bawah selangkangannya berubah menjadi merah cerah. Semua orang melihat selangkangan Matin dengan ekspresi yang sangat aneh. Matin memandang Miley di kejauhan, atau lebih tepatnya pedang biru gaib di tangan Miley. Melihat pedang ini, ada sedikit kesungguhan di matanya. Pedang ini dapat menghancurkan pertahanannya. Di kejauhan, Miley melirik Ladia. Saat melihat Ladia ditekan oleh Kaisar Dewa Gu, dia mengerutkan kening, tetapi segera dia menemukan bahwa meskipun Ladia ditekan, dia tetap baik-baik saja, tidak panik sama sekali. Melihat adegan ini, Miley ragu-ragu, tapi akhirnya tidak memilih untuk membantu. Dia percaya pada Ladia An. Setelah mengalihkan pandangannya, Miley menatap Matin di kejauhan. Saat berikutnya, dia menghilang langsung dari tempatnya. Tanpa aku. Melihat Miley menghilang tiba-tiba, ekspresi Matin tiba-tiba berubah drastis. Dia menemukan bahwa teknik pedang Miley sungguh aneh. Kecepatan biasanya ada jejak, tapi kecepatan Miley tidak ada jejak. Dia hanya bisa merasakannya saat Miley muncul. Namun seringkali saat ini, sudah terlambat. Matin tidak berani gegabah lagi, dia segera melangkah mundur, setengah berjongkok dan menekan tangannya ke samping kiri dan kanan. Boom! Dengan tekanan ini, seekor binatang ilusi besar tiba-tiba muncul di langit di atas Matin. Saat berikutnya, binatang ilusi ini tiba-tiba menekan ke depan dengan kedua tangan di depannya. Boom boom! Dalam sekejap, dengan Matin sebagai pusatnya, ruang hampa dengan radius puluhan ribu mil langsung runtuh. Di saat yang sama, cahaya pedang langsung terpaksa mundur dengan hebat. Cahaya pedang ini tidak lain adalah Miley. Setelah Miley berhenti, dia mendongak dan memandang ke arah Matin di kejauhan. Pada saat itu, Matin tiba-tiba meraung dan saat berikutnya, dia langsung kembali ke wujud aslinya. Ini adalah monster yang sangat besar. Kakinya seperti pilar yang berdiri di antara langit dan bumi, dan lengannya seperti pilar raksasa. Saat diayunkan, langit dan bumi berguncang. Miley memandang monster itu dengan ekspresi tenang. Saat ini, dia belum menunjukkan kekuatan aslinya. Seolah memikirkan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Saat ini, Katian dan Tiari dikepung oleh 5 orang. 5 lawan 1. Dan 2 Raja Suci klan Dewa Asing ternyata adalah yang paling lemah di antara 10 orang ini. Kekuatan 8 orang misterius yang tersisa jauh melebihi Raja Suci dan lainnya. Melihat pemandangan ini, wajah Miley menjadi gelap. Ini pas orang bawahan penguasa tiada batas. Dan pihak lawan mungkin memiliki bawahan yang lebih kuat. Seolah memikirkan sesuatu, Miley tiba-tiba menoleh dan memandang Bianca Grace di kejauhan.
Sejak Kaisar Dewa Gu pergi melawan Ladia, Bianca Grace bebas. Melihat Mile, Bianca Grace menoleh ke arahnya. "Ada apa?" Mile tersenyum dan berkata, "Bibi Bianca, haruskah kita membunuh monster ini bersama-sama dulu?" Bianca Grace berkedip, "Pertarungan kelompok." Mile mengangguk cepat. Bianca Grace menggelengkan kepalanya. Ekspresi Mile membeku. Bianca Grace tersenyum dan berkata, "Lihat sisi kananku." Mendengar hal ini, Mile menoleh ke kanan Bianca Grace. Tidak jauh di sebelah kanan Bianca Grace, tidak ada apa-apa di sana. Mile mengerutkan kening, tapi saat berikutnya, ekspresinya menjadi serius. Ada master misterius yang menahan Bianca Grace. Bianca Grace memandang Mile dan mengangkat bahu, "Kamu banyak-banyak doa saja." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan meninju. Boom! Dengan pukulan ini, ruang waktu yang terlihat dengan mata telanjang di depannya hancur berkeping-keping dan musnah. Pada saat yang sama, sebuah bayangan mundur dari kejauhan. Ada ekspresi jijik di sudut mulut Bianca Grace. "Orang sepertimu juga ingin menahanku, mengendalikanku. Lihat saja apakah aku akan membunuh sampai mati." Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke depan dan meninju bayangan di belakangnya lagi. Pada saat ini, bayangan di belakangnya tiba-tiba berhenti. Dia mengatupkan kedua tangannya, lalu menunjuk ke kedua sisi, "Buka." Boom! Dalam sekejap, dunia di depannya tiba-tiba terbuka dan kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba menenggelamkan Bianca Grace. Namun saat berikutnya, Bianca Grace langsung merobek kekuatan itu, namun pada saat ini, bayangan di belakangnya tiba-tiba melesat ke depan, "Buka lagi. Buka lagi." Saat suara ini jatuh, ruang waktu yang semula retak tiba-tiba retak lagi, dan muncul cahaya putih. Boom! Antara langit dan bumi, ledakan terdengar seperti guntur. Kemudian Bianca Grace langsung terlempar ke belakang sejauh 100 kaki. Di bawah, Quilla sedikit mengernyit saat melihat pemandangan di depannya. Di langit, setelah Bianca Grace berhenti, dia melihat bayangan di depannya. Bayangan itu berangsur-angsur mengeras. Itu adalah seorang pria yang memakai topeng. Pria itu berjubah hitam, tangan di belakang punggung dan bertopeng besi. Wujud aslinya tidak terlihat. Dia berdiri di sana, tubuhnya samar-samar, seolah-olah tidak memiliki eksistensi di ruang waktu ini. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara anyo di benak Bianca Grace. "Nona Bianca, orang ini adalah orang pertama di era tanpa nama, namanya Wuming. Dia adalah orang pertama di era tanpa nama di alam semesta tiada batas. Sebelum bertemu dengan penguasa tiada batas, dalam hidupnya tidak pernah gagal." Wuming. Bianca Grace tersenyum ringan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba bergegas ke depan. Saat ini, dia sudah tiba di depan Wuming, kemudian dia meninju dengan keras. Wuming tiba-tiba mengangkat tangannya dan menariknya ke kedua sisi, "Buka." Boom! Ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya dibuka kembali dan cahaya putih yang menakutkan tercurah. Sedikit jejak keganasan muncul di mata Bianca Grace dan dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Boom! Dalam sekejap, seluruh langit menjadi gelap. Ruang waktu tak berujung yang dibuka oleh Wuming benar-benar hancur pada saat ini. Di saat yang sama, Wuming langsung terguncang mundur hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Setelah memukul mundur Wuming dengan satu pukulan, Bianca Grace tampil garang dan kembali menyerang ke depan. Namun pada saat ini, dua sosok ilusi tiba-tiba muncul di sampingnya dan di saat yang sama, Wuming juga menghilang di tempat. 3 lawan 1. Jelas sekali, ingin menahannya. Melihat pemandangan ini, wajah Mile tiba-tiba menjadi gelap dan ada sedikit kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Benar saja,
di kejauhan Matin tiba-tiba meraung, "Perang! Perang!" Tiba-tiba, pusaran yang tak terhitung jumlahnya di langit mulai bergetar hebat dan saat berikutnya, 10 monster besar tiba-tiba keluar perlahan. Semua alam bencana tiada. Dan hal yang paling menakutkan adalah setelah 10 monster raksasa ini, ada monster kuat yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul bersama. Di sisi lain, 3 orang tetua juga keluar dari formasi teleportasi klan dewa asing, ketiganya berada di alam bencana tiada. 3 kaisar dewa. Di samping ketiga orang ini, ada 6 orang lainnya. Mereka berenam mengenakan jubah emas. 6 raja suci. Di belakang ke-9 orang ini terdapat lebih dari 100.000 pasukan kavaleri armor merah. Masing-masing kavaleri memegang tombak panjang dan menunggangi kuda perang besar berwarna merah. Tentara mendekat. Pada saat ini, wajah Master Akademi Guanxuan menjadi gelap. Dalam hal formasi, benar-benar ditekan total. Penekanan total. Di seberang Mile, Matin tiba-tiba menatap Mile. Mata, tenggorokan, dan selangkangannya masih berdarah. Matin yang marah menatap Mile dan berkata dengan galak, "Semua orang bilang kamu adalah raja pengandal dukungan. Di mana pendukungmu? Panggil dia keluar." Mile berpikir sejenak, lalu membuka telapak tangannya. "Aku punya sebilah pedang di sini, kamu mau merasakannya?" Setelah berbicara, pedang biru gaib perlahan melayang di depan Matin. Matin berkata dengan marah, "Biar aku rasakan." Setelah berkata demikian, dia hendak mengambil pedang itu dan tiba-tiba terdengar suara penguasa tiada batas, "Jika kamu berani menyentuh pedang itu, aku akan mengirimmu menemui Darjun sekarang." Mendengar ini, ekspresi Matin tiba-tiba berubah drastis. Dia berhenti dengan cepat. Wajah Mile menjadi gelap. Matin memandang Mile, "Bukankah kamu raja pengandal dukungan? Panggil orang." Mile terdiam. Bertarung. Saat ini, tiba-tiba terdengar tawa kecil dari kejauhan. "Kami tidak terlambat, kan?" "Kami." Di bawah, Feroding sedikit mengangkat sudut mulutnya. Bersambung.